Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada mahasiswa TI 1902, TIM ya, TIM 1902, kelas malam Universitas Budi Dharma. Kita mulai untuk materi perkuliahan di semester 3 mikroprosesor. Perkenalkan, masih ingat ya atau sudah lupa nama saya, Ihsan Pariburi, SSI MSI dengan NIDN 0116068604. Nomor telepon saya masih tetap ya, baik nomor telepon WA maupun telepon seluler. Dan emailnya Ihsan Pariburi 160686@gmail.com. Oke, kita masuk ke materi mikroprosesor. Perkuliahan secara daring atau online itu saya pakai 4 media. Yang pertama menggunakan yang namanya Google Classroom ya, yang seperti sudah dibagikan oleh Prodi, tinggal Anda join. Kemudian saya pakai Zoom ya, pakai aplikasi Zoom sekarang. Kemudian ada via YouTube, kemudian ada via WA ya, ini WA Group. Oke, lanjut. Di kontrak perkuliahan seperti biasa saya masih memegang penilaian absensi, kemudian penilaian tugas, kemudian UTS dan kelas. Salah tugas nanti itu ada yang seperti biasa, bersifat online maupun offline. Tapi koordinasinya nanti saya yang lakukan. Tapi setiap dari kamera depan. Mana lihat ini? Oke, lanjut. Materi untuk perkenalan pertama berbicara tentang mikroprosesor itu nanti di materi pertama itu adalah mengenai pengertian apa itu mikroprosesor, nanti akan saya jelaskan. Kemudian sejarah mikroprosesor, kemudian apa itu prosesor, kemudian bagian dan jenis-jenis prosesor, kemudian penjadwalan prosesor. Ini saya ulangi lagi seperti yang sudah ada di arsitektur dan organisasi komputer. Mengenai metode penjadwalannya itu dimulai dari first in first out atau metode yang harus dilakukan urutan pertama. Yang kedua ada namanya short job time first ya. Kemudian ada yang namanya round robin. Lanjut. Ini ya blok diagram dari struktur mikroprosesor. Di sebelah kiri ada penjadwalan atau waktunya, ini CPU-nya, kemudian alamat dari terminalnya, ada namanya ROM. ROM ini bicara tentang memorinya ya, tetapi dia fungsinya hanya untuk membaca, read only memory, jadi dia hanya untuk membaca. Kemudian untuk ini ada namanya read access memory, untuk pengaksesan data, pengiriman data dan pengiriman data. Namanya PIO atau dengan namanya inputnya dari mana. Kalau inputnya bisa menggunakan keyboard, kemudian mouse, ya kan. Kemudian control busnya, ini pengontrolannya. Jadi pengertian dari mikroprosesor itu adalah merupakan dari sentral atau pusat untuk pengiriman data, pengumpulan data yang ada di komputer, ya, terhubung dalam satu unit.
Menggunakan AMD, Apple, Erik, dan ada IBM, IDT, dan Intel. Bener lah. Kemudian karakteristiknya ya, karakteristik dari mikroprosesor terdiri dari 6 Bukan nggak hati yang hang. bus internal. Ya, artinya di sini ukurannya adalah jumlah saluran ya. Jumlah saluran yang ada di terminal ya. Kemudian ukuran bus data eksternalnya. Tadi ada data internal, ada data eksternalnya. Kemudian ada ukuran alamat memori. Kemudian ada kecepatan clock atau disebut dengan kecepatan yang untuk pengukuran sistem datanya. Kemudian ada fitur-fiturnya. Misalnya ini berbicara tentang floating point. Jadi kalau bicara ini disebut dengan bilangan ya. Bilangan floating point artinya bilangan yang dipangkatkan nanti minus. Sistem kerjanya kalau bicara bilangan ada hexa, ada disebut dengan angka, desimal, ada biner. Ya, ini komponennya. Jadi komponen mikroprosesor itu dibagi 4, dibagi 3. Pertama register, kemudian ada namanya ALU, kemudian ada namanya timing control. Ya. Lanjut ke fungsinya. Fungsi utamanya adalah untuk mengendalikan seluruh mikroprosesor. Kemudian beberapa fungsi lain, misalnya mengambil instruksi data memori, memindah data ke memori, mengirim sinyal kendali dan melayani sinyal, kemudian menyediakan waktu ya. Ini fungsi logika dan aritmatika. Ini kalau logika dan aritmatika itu di aritmatik logic unit. Oke, ini ada 5 mikroprosesor itu. Nanti pertemuan selanjutnya jenis-jenisnya, sejarah dari proses nanti saya akan jelaskan ya. Pertama, ini dilihat dari bagian ya, sistem operasinya. Ada yang disebut dengan 4 bit, 8 bit, 16 sampai dengan 64. Kalau berbicara bit, ini adalah sistem operasi ya. Nanti akan saya jelaskan mengenai sistem operasinya. Ya, ini cara kerjanya. Pada sistem mikroprosesor, pengolahan data kemudian menghasilkan atau memiliki bahasa yang berbeda. Ya, menyimpan ini biasanya di memori. Ya, registrasi. Oke, kemudian arsitekturnya terdiri dari 2, ada yang internal, ada yang eksternal ya. Internal software dan internal hardware. Ya, internal software terdiri dari 2, ada set instruksi komputer kompleks, kemudian ada reduce instruction set komputer. Kemudian ada namanya internal hardware design ya. Rancangan berhubungan dengan masalah jenis, banyak, dan kapasitas register yang pada komponen. Sampai di sini materi yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Aja gitu sampai ini apa? Nama Aditya. Oke. Ano yang gitu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ano po yun? No. Lagi mo, nag-iamig. Tada halo incho, ulo na po kami. Ulo na may kikita. Silakan. Ada Yuni. Kita na. Ano na may po na. Hai Bapak Ibu semuanya. Nama? Nama Lydia. Ya, Pak. Pertanyaan?
Cancel ada? Pak, mengenai buku gimana, Pak? Ya? Mengenai buku kita gimana, Pak? Buku modul. Siapa nih? Mengenai buku modul, Pak. Kurang jelas, siapa yang ngomong tadi itu? Saya, Pak. Saya Ijan. Dan, Mengenai buku modul kita gimana, Pak? mengenai modul belum bisa dipastikan, masih dibicarakan ya.